warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fathahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Irviani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimana anggota bernama Ning Aprita dengan NIM 018, Adinda Dewi Andini dengan NIM 030, Wahyu Aulia dengan NIM 033, dan saya Irviani dengan NIM 010, Dina Bunga Latifah dengan NIM 025, Antika Saputri dengan NIM 043, Rahmat Effendi dengan NIM 036, Sali Yuliana dengan NIM 020, dan Sahwa Tafsala dengan NIM 2117055. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dan untuk rekan-rekan saya persilakan. Baik, saya Dina Bunga Latifah dengan NPM 025 akan membacakan materi yang pertama. Yang pertama yakni sejarah lahirnya Pancasila berasal dari kekalahan pada Perang Pasifik pada tahun 1945. Di mana pada kekalahan perang tersebut Jepang mulai mengambil simpati daripada rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk sebuah lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai, di mana di dalam sejarahnya BPUPKI di dalam sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada 3 tokoh bangsa Indonesia yang menyampaikan usul tentang perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana ketika tokoh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno itu yang melatar belakangi lahirnya Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juli Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila yang berarti 5 dasar atau 5 asas, yang mana itu menjadi cikal bakal Pancasila lahir sebagai dasar negara kita. Baik, materi yang kedua yakni terkait kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila. Kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu tanggal 7 September 1944, proses perumusan dan pengesahan Pancasila, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Yang kedua, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI tadi oleh Gubernur Pemerintahan Jepang. Kemudian pada tanggal 28 Mei BPUPKI dilantik. Setelah 1 bulan dilantik, kemudian diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Yang ketiga, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 BPUPKI mulai sidang yang pertama oleh ketiga tokoh bangsa Indonesia, Soepomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno, membahas terkait pengusulan berkaitan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat, pada tanggal 1 Juli 1945 Soekarno berpidato dan mengusulkan konsep dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya di tahun yang sama 1945 pada tanggal 10 sampai 16 Juli diadakan sidang BPUPKI yang kedua. Kemudian di tanggal 4 Agustus 1945 dibentuklah PPKI jadi PPKI
terbentuk setelah BPUPKI. BPUPKI sendiri dibubarkan dan diganti oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan kemudian tanggal 18 Agustus 1945 pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Sekian, materi berikutnya akan dibacakan oleh Sahwa. Pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PKI dalam sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam sidang tersebut bahwa disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat dan pengesahan Pancasila bersamaan bersama pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita melihat dari tahun yang disebut pergerakan nasional, bahwa pergerakan nasional itu di negara kita mulai di tahun 1908. Era pergerakan nasional itu tahun 1908 sampai 1945, yang mana dahulu kala sebelum tahun 1908 negara kita masih bersifat kedaerahan. Kemudian setelah tahun 1908 baru negara kita memiliki tujuan serta memiliki visi nasional dalam perjuangan, yaitu dengan berdirinya beberapa perkumpulan seperti adanya Budi Utomo, yang mana Budi Utomo dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Gunawan Mengkosomo. Kemudian mulai muncul lagi organisasi pergerakan nasional yaitu Syariat Islam, yang mana Syariat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1905. Kemudian Syariat Islam awalnya adalah Syariat Dagang Islam. Kemudian ada juga berdiri edisi partai, yaitu didirikan oleh Dois Dekker dan Ki Haji Dewantoro pada tahun 25 Desember 1912. Menurut Bapak Syahrudin berkaitan dengan perdebatan, karena memang di awal bahwa usulan Pancasila adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Kemudian muncullah perdebatan yang mana dijembatani oleh Dr. Muhammad Hatta berkaitan dengan hal itu, karena memang negara kita adalah negara yang plural atau majemuk, sehingga dengan adanya syariat agama Islam, agama ini itu bertanya, artinya bagaimana dengan agama kami? Kemudian melalui Dr. Muhammad Hatta dilakukan pendekatan dan dilakukan perubahan supaya negara kita yang majemuk bisa semakin maju karena adanya kesatuan dan kekuasaan bagi seluruh agama untuk melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa tersebut. Artinya, ketuhanan yang Maha Esa tersebut adanya pengakuan seluruh rakyat Indonesia bahwa negara kita itu memiliki agama dan negara kita mengakui adanya Tuhan. Jadi hasil yang kelompok kami dapatkan dari wawancara yaitu bahwasannya dari melakukan wawancara, kelompok kami dapat memecahkan masalah mengenai perdebatan pendapat mengenai perumusan Pancasila sila pertama, di mana dalam perumusan Pancasila pertama yang awal mula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah karena adanya keberatan dari tokoh-tokoh non-Islam pada sila pertama yang merasa tidak bebas menjadi warga negara Indonesia, sehingga lewat perantara Dr. Muhammad Hatta yang melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh perumusan Pancasila, sehingga setelah lahirnya Piagam Jakarta dibentuklah sila pertama, Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama yang ada di negara Indonesia. Oke, jadi kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu terbentuknya perumusan Pancasila terjadi karena hasil musyawarah dan mufakat para tokoh-tokoh negara Indonesia yang diawali beberapa sidang dengan diawali terbentuknya BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI kedua yaitu 10 sampai 16 Juni 1945. Dibentuknya Panitia 9, lahirnya Piagam Jakarta, perubahan Pancasila sila pertama, lalu ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dalam perubahan dalam
Pancasila sila pertama adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan antara umat beragama di Indonesia dan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menjalankan agamanya masing-masing. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Saputri dengan NPM 043 dan rekan saya Rahmat Alpendi dengan NPM 036. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 yang bertugas untuk menjelaskan portofolio dari tugas kelompok 1 yang akan dijelaskan oleh saudara Elvin. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari portofolio Pancasila kelompok 1, yaitu latar belakang. Kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila. BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Lalu sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Terbentuknya Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 merancang pembukaan Undang-Undang Dasar dan lahirnya Piagam Jakarta dari Rapat Panitia 9 yang disepakati oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 14 Juli 1945. PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI pertama berkaitan dengan sila pertama semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Karakter. Kontroversi yang terjadi dikarenakan di awal bahwa usulan Pancasila adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian muncullah perdebatan yang mana itu dijembatani oleh Dr. Muhammad Hatta berkaitan dengan hal itu karena memang negara Indonesia adalah negara yang plural, futural, majemuk, sehingga dengan adanya syariat agama Islam, kemudian melalui Dr. Muhatta dilakukan pendekatan dan dilakukan perubahan supaya negara kita yang majemuk bisa semakin bersatu karena adanya kekuasaan bagi seluruh agama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat pada kalimat yang terdapat pada sila pertama Pancasila tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya adalah fokus masalah. Memfokuskan masalah mengenai problematika perdebatan Pancasila sila pertama. Lambang Garuda Pancasila yaitu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga masalah yang kita ambil adalah bahwasannya negara Indonesia tidak harus beragama Islam, tetapi harus saling memeluk dan menjalin toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Dari latar belakang maka kita dapat sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengapa terjadinya perdebatan pada saat perumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan pemerintah. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa memiliki andil besar dalam mengatur mengenai perumusan Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus sesuai dengan kehidupan warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Sebagai landasan dasar negara bangsa Indonesia, Pancasila bersifat universal, di mana semua unsur yang terkandung di dalamnya dapat diterima semua pihak, baik nasional maupun internasional. Itu disebabkan Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia dan mengandung unsur-unsur luhur jiwa bangsa. Lalu selanjutnya ada tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah dan mufakat melalui beberapa proses seperti yang pertama, terbentuknya BPUPKI. Yang kedua, sidang BPUPKI 1 yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu yang ketiga ada sidang BPUPKI yang kedua yaitu 10 sampai 16 Juni 1945. Dan yang keempat, terbentuknya Panitia 9. Lalu yang kelima ada lahirnya Piagam Jakarta. Yang keenam, perubahan Pancasila sila pertama. Lalu yang terakhir, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir adalah penyampaian aspirasi kepada pihak yang berwajib. Cara menyampaikan aspirasi kepada pihak yang berwajib seperti halnya di sekolah-sekolah mengenai perumusan dasar negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dengan cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kepada peserta didik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan portofolio dari kelompok 1. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.